keputusannya kan bunuh diri kan? Ya. Gitu. Bunuh diri. Kurang sekian. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ngomong turuntut ya. Jadi dari awal dulu. Yang pertama, keputusan ataupun press release daripada Polda Metro tentang status sementara yang bersangkutan itu adalah statusnya bunuh diri kan gitu. Final ya. Yang pertama disampaikan kita hormati hukum. Karena dari pihak Polda kan berbicara itu berdasarkan pro justisia ya. Kalau kita kan penilai pengamat, kalau beliau-beliau itu dari penyidik itu langsung turun ke lapangan, memeriksa saksi-saksi, memeriksa yang berkaitan yang ada relevansinya termasuk memeriksa TKP, kemudian menggunakan juga scientific crime investigation ya. Itulah disimpulkan menurut keterangan daripada pihak Polda. Kita hormati hukum dulu ya. Kita hormati. Yang kedua, kita bergeser kepada pihak keluarganya. Pihak keluarganya menerima nggak dengan situasi dan kondisi kayak seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, melihat situasi kondisi yang ada di TKP dan lain sebagainya, ya banyak pengamat yang mengatakan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa itu. Apalagi di dalam satu press release mengatakan ada luka dalam bibir, luka memar, ya. Kemudian dengan cara matinya dengan cara yang tidak logika menurut saya, dilakban sendiri. Kemudian kok bisa dilakban sendiri, tidurnya nyenyak gitu loh. Spraynya rapi. Namanya orang kalau dilakban itu pasti ada saat berontaknya, pasti ada, karena dia tidak mati seketika, ada jeda waktu. Pada saat, coba Anda aja tutup aja napas, ini ilmu logika, tutup aja napas Anda ya, mau pengen mati tutup, terus pada saat tertentu itu kira-kira berontak nggak Anda kalau pada saat sudah tersesat? Nah, ini ilmu-ilmu yang awam aja deh. Tapi sekali lagi itu sudah merupakan keputusan daripada pihak Polda, pihak penyidiknya sudah press release, hormati. Hormati, itu keputusan hukum ya. Kita nggak usah berandai-andai dan lain sebagainya. Kalau saya itu normatif aja ya. Bukan gara-gara saya adalah Purnawirawan Polri terus saya mau bela Polri, enggak. Normatif keputusan press release yang sudah dilakukan oleh pihak Polda. Walaupun dengan alam pikir saya sendiri ada hal yang kurang cocok menurut hemat saya. Saya harus jujur ngomong kayak gitu ya. Karena situasi kondisi lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini saya ketahui. Kalau saya mau ngomong secara jujur tuh, antara CCTV sebelum dia mati dengan CCTV pada saat bongkar. CCTV pada saat di lorong itu kan lurus. Pada saat si penjaga tuh membongkar kok bisa berubah posisi CCTV-nya. Nggak mungkin otomatis berubah, pasti ada yang berubah. Nah, kalau seandainya peristiwa itu sedang terjadi, itu tidak kepikir masalah itu kira-kira. Tapi sekali lagi, nanti silakan aja pihak keluarga nanti berkoordinasi dengan pihak Polda ataupun instansi yang lain akan memberikan suatu tanggapan. Saya tidak mau mempeta kompli apa yang sudah diumumkan oleh pihak Polda. Kalau saya peta kompli, saya tidak menghormati hukum, karena saya itu taat hukum, saya menghormati hukum. Ya, makanya nanti silakan aja kelanjutannya dari pihak keluarga yang mungkin merasa keberatan, karena saya lihat juga ada pihak keluarga yang keberatan dengan peristiwa ini. Kemudian ada saksi-saksi yang lain juga yang terlibat di dalam itu juga sudah diumumkan juga. Tapi sejauh mana kesaksiannya kan kita juga nggak ngerti. Sekali saya katakan kita, baik media, saya ataupun pengamat yang lain, kan tidak terjun langsung ke situasional itu. Ini saya katakan, kita akan mengamati secara garis besar saja. Tapi mereka penyidik yang langsung terjun ke lapangan, ke TKP, memeriksa saksi, terus digabungkan dengan scientific crime investigation itulah dikumpulkan. Itu menurut saya gitu kira-kira media ya. Tapi menurut berita, menurut informasi melalui sosmed dan
berita mainstream atau artikel yang sudah dikutip masih banyak kejanggalan-kejanggalan, yang mana salah satunya ada diduga perempuan yang terakhir bertemu oleh si Arya. Terus dari tadi runtutan yang pas pemeriksaan bahwa ada luka lebam gitu, terus diduga diputuskan bahwa yang bersangkutan meninggal karena bunuh diri. Itu gimana ya Pak? Rapi sekali. Apa memang ada kasus besar yang saat ini pelaku si korban? Saya tidak mau berandai-andai ya. Saya nggak mau nabrak mau kasus apa ya, saya nggak tahu ada apa di belakang ini. Tapi saya hanya berbicara tentang fakta hukum dan fakta realita ya. Caranya kayak gitu, jalan normatif. Saya nggak mau berandai terus menarik ke suatu permasalahan karena dia diplomat, mungkin ada menutupi sesuatu atau mungkin case ketemu dengan perempuan. Kita juga nggak ngerti kan perempuan yang ketemu di sana itu apa yang dibicarakan juga kita kan nggak paham. Yang paham itu kan penyidik, apa yang mereka diskusikan kan gitu. Saya bukan membela penyidik sih, bukan. Saya bicara secara fakta hukum. Nah, kalau ditanya saya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ilmu logika hukum saya, ilmu research saya menyatakan ada hal yang sedikit kurang pas menurut saya. Ada kejanggalan-kejanggalan. Bagaimana seseorang tuh mati kok dalam keadaan rapi? Apakah mungkin seseorang tuh mati, bunuh diri dengan melakban mukanya sendiri? Pasti ada jeda waktu untuk berontak kan gitu. Nah, kemudian pada saat berontak pasti acak-acakan nomor situ. Kemudian HP juga tidak ada. Ya, hilang HP Pak. Kan gitu. Tapi ya itu keputusan hukum. Ya. Jadi nggak boleh saya juga mengatakan itu nggak benar, nggak. Loh, yang melakukan di lapangan itu siapa, bapak atau saya? Saya kan nggak bisa jawab. Nah, makanya saya menghormati hukum itu, gitu loh. Bagaimanapun mereka sudah melakukan langkah-langkah untuk mencari muasal peristiwa itu sampai sejauh mana gitu loh. Ya itulah hasilnya. Nah, jadi saya menurut hemat saya sudah. Kalau seandainya pihak keluarganya nanti mau menuntut keadilan dan lain sebagainya, ya silakan saja. Ya, saya kan nggak bisa. Kenapa? Saya kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya nggak punya legal standing. Ini kembali legal standing lagi. Yang punya legal standing kan keluarganya atau yang keberatan yang ada relevansinya dengan peristiwa itu. Ya kalau pengamat-pengamat yang lain silakan saja lah. Kalau saya kan selalu normatif, fakta, realita dengan tidak berandai-andai dan menyudutkan daripada orang tertentu. Karena mereka tuh adalah pelaku lapangan. Mereka udah capek pelaku lapangan, hasilnya seperti itu, ya hormati lah. Itu kan sudah pro justisia. Jadi kira-kira ya. Bang, tapi terkait yang HP Bang, yang terkait HP hilang, menurut Abang gimana? Itu bisa dibilang kan sebagai kunci lah dari semua. Ya, kan menurut hemat kita kan seperti itu. Kita juga nggak tahu HP-nya hilang di kemana, juga nggak ngerti juga apa isi daripada HP itu, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah namanya Anda aja lah, apakah HP itu pernah nggak lepas dari genggamanmu? Pasti selalu melekat. Ya sudah jawab aja itu, kan gitu. Saya kan nggak mau jawab terlalu jauh. Ya kenapa ya, kemungkinan ya HP itu tergeletak atau gimana. Sebenarnya titik Pandora itu bisa juga dibuka dari HP itu. Kemungkinan komunikasi dengan seseorang dan lain sebagainya, atau mungkin ada hal-hal yang ada di dalam HP itu. Ya namun kan itu tidak terdapat di dalam hasil lidik sidik itu. Itu menurut saya itu gitu. Ya. Tapi kalau terkait dengan tadi Bapak sempat sebut petugas kosan itu kan dari CCTV ada kecurigaan juga kan Pak? Berubah posisinya dan si petugas. Nah, banyak kami juga Pak bilang saat si petugas penjaga kamar itu datang ke dalam kamar, ekspresinya tuh nggak ada kaget-kagetnya, kayaknya biasa gitu Pak. Mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu ya. Ya kan saya bilang itu kan logika alami ya. Logika alami kalau pada saat ada kontak komunikasi dengan pihak istrinya meminta keberadaan daripada suaminya. Biasanya kalau nggak ditelepon nggak nyaut-nyaut itu kan digedor. Kalau nggak digedor nggak dijawab, lihat durasi waktu lagi, lapor lagi, mungkin ada instruksi apa, kemudian ya menurut hemat saya lucu sih ya. Kok
bisa dengan cara mencongkel jendela pelan-pelan, lepas tanpa merusak. Kan gitu. Itu udah sering kali ya Pak? Ya, saya nggak ngerti ya. Saya kan nggak mau berandai-andai, saya bilang. Saya nggak mau menabrak apa yang sudah dilakukan oleh aparat. Kan alam pikir saya. Nah, kemudian yang kedua, kok sempet-sempetnya mau buka pintu itu kok sampai ada satu memvisualisasikan, memvideokan gitu loh. Iya. Selanjutnya, kok bisa-bisanya bahwa masuk, kalau orang kaget itu kan pasti ekspresinya berubah. Ini saya lihat santai aja, tenang aja kan gitu. Nah itu kan analisa saya. Saya berkali-kali udah bilang itu kan analisa saya, pemahaman saya kan gitu. Terus sampai ke dalam tuh, terus tidak ada gerakan atau yang bagaimana gitu loh, atau kegaduhan dan lain sebagainya dengan situasional itu minimal kan pasti akan mengganggu tetangga. Kan ada yang kos juga di situ, nggak ada yang ribut, tenang-tenang saja, senyap semua, kan seperti itu. Kalau logikanya, kalau dia seorang penjaga, kalau sudah tahu tindak kecurigaan ada di sana, dia pasti akan lapor polisi. Dia pasti minimal lapor ke RT RW sebagai saksi pada saat sebelum dia mendobrak pintu.